Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abadan adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi ngaji fikih puasa, sambungan yang kemarin. Langsung kita baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi amin. Yajibu shaumu Ramadan, wajib puasa Ramadan, bi akhadi arba'ati umurin, dengan sebab salah satu 4 perkara berikut. Jadi kalau terjadi sebab salah satu dari 4 sebab berikut ini, maka puasa Ramadan itu wajib. Satu saja terjadi. Ini namanya hukum wad'i, yaitu sebab. Al-awwalu, yang pertama, ikmalu Sya'ban salasina yauman, sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Inda adami, ketika tiada, subuti Ramadan, sebut Ramadan, Lailatul Salasin, pada malam ke-30 Sya'ban. Jadi biasanya pada malam ke-30 Sya'ban itu orang muslim melihat anak bulan. Kalau tidak nampak anak bulan, berarti tidak sebut Ramadan namanya, tidak ada Ramadan. Maka otomatis Sya'ban itu sempurna 30 hari besoknya. Nah, sempurna Sya'ban 30 hari itu, maka setelah 30 hari itu sudah wajib puasa Ramadan. Itu sebab yang pertama. Berarti tidak ada istilah tanggal 31. Jadi begitu. Kemudian as-sani, yang kedua, ru'yatul hilali lailatul thalathina. Ini sebab yang kedua, melihat hilal pada malam ke-30. Jadi seperti yang saya katakan tadi, orang muslim pada malam tanggal 29 Sya'ban itu, mereka saat matahari mau tenggelam itu mereka pergi melihat anak bulan. Ada yang di tepi laut, ada yang biasanya di lereng gunung. Itu melihat anak bulan pada malam 30 Sya'ban, malam setelah maghrib kan sudah malam. Jika ada terlihat anak bulan saat itu,
maka ini namanya sudah terjadi sebab yang kedua, yaitu ru'yatul hilal, terlihat anak hilal pada malam 30 Sya'ban. Nah, ini sudah terjadi juga salah satu sebab daripada sebab yang keempat, daripada 4 sebab. Fayajibu, maka saat ini wajiblah puasa Ramadan ala, atas siapa wajib? Ala ra'i, atas orang yang melihat hilal itu, hanya dia. Walau ghaira adlin, walaupun orang yang melihat hilal itu tidak adil, dia orang fasik. Dia karena dia sendiri telah melihat anak hilal, maka dia itu sudah terjadi sebab wajib puasa, yaitu sebab yang kedua daripada 4 sebab. Maka dia itu khusus dia wajib puasa. Jika tidak berpuasa mengikuti orang ramai, maka haram hukumnya. Wa in kana khadidal basri, sekalipun dia itu orang yang sangat tajam penglihatan. Makna tajam penglihatan beda dengan umum manusia. Yang orang lain tidak nampak melihat, dia nampak melihat. Walaupun begitu, itu namanya dikategorikan di luar normal, maka dia tetap juga wajib berpuasa. Artinya walaupun dia terlihat anak bulan itu dalam keadaan di luar adat itu, dengan pandangan yang sangat berbeda dengan umum orang, tetap juga dia wajib berpuasa. Wa in qalal majnunu, dan jika berkata oleh munjimun, dan jika berkata oleh ahli nujum, bukan jika itu ghayah, dan sekalipun telah berkata ahli nujum, innal khisabal qat'i, sesungguhnya khisab qat'i, dalla ala adami imkanir ru'yati, tunjuk atas tidak mungkin ru'yah hilal, hanya mungkin, tidak mungkin terlihat anak bulan. Jadi khisab qat'i menunjukkan pada 30 Sya'ban itu, pada 29 Sya'ban itu tidak, atau malam ke-30 Sya'ban itu tidak imkan ru'yah, tidak mungkin terlihat anak bulan. Nah, begitu dikatakan oleh ahli nujum. Walaupun ahli nujum sudah berbicara seperti itu, sudah tersebar informasinya, tapi tadi dia ada melihat, maka dia tetap wajib juga berpuasa. Nah, karena ru'yah hilal itu, terlihat anak bulan itu terbangun di atas khisab qat'i juga. Kalau karena begitu dia, kalau khisab qat'i mengatakan imkan ru'yah, ya terjadilah ru'yatul hilal. Khilafan lil Qalyubi, berbeda hal ini bagi Imam Qalyubi. Berarti kalau Imam Qalyubi di saat ahli nujum berkata seperti itu, maka dia tidak wajib berpuasa, orang yang melihat tadi. Nah, arti ini kalau ada khilafiyah di sini, bukan perkara ijma. Kalau masalah khilafiyah, berarti sudah punya kelonggaran kita dalam menyikapi, mengamalkan agama. Nah, makanya dikatakan khilaf itu rahmat bagi umat. Nah, di sini sudah inilah rahmat. Rahmatnya apa? Kita sudah punya kelonggaran. Artinya di saat kita tidak mau berpuasa juga yang melihat anak bulan, nah, berarti karena sudah dikatakan oleh ahli nujum tidak imkan ru'yah. Nah, jadi ya kita tidak berpuasa karena berpegang pada pendapat Imam Qalyubi. Oh, mau berpuasa terus ya juga boleh juga. Nah, jadi di saat seperti ini tergantung pilihan kita mau ikut siapa. Inilah namanya rahman. Wa man akhbarahu mausuqun bi annahu rahal hilala
dan barang siapa yang diberi khabarkan ia mausukun bih oleh orang yang terpercaya, bi annahu dengan sesungguhnya orang yang terpercaya itu ra'al hilala telah melihat hilal, wajaba alaihi som maka wajib atasnya berpuasa. Hilal itu anak bulan artinya. Jadi jika kejadian seperti ini, ada orang terpercaya menyampaikan berita kepada seseorang bahwa orang terpercaya itu telah melihat hilal, maka seseorang tersebut wajib dia berpuasa. Nah, loh kenapa seperti itu? Nah, ini wajib berpuasa ini wa in lam yasdiqhu, sekalipun seseorang itu tidak membenarkan orang yang terpercaya tersebut. Dia sendiri tidak membenarkan orang yang terpercaya itu, walaupun dia orang yang terpercaya, tapi seseorang tersebut tidak membenarkan. Walaupun tidak membenarkan, tetap wajib berpuasa. Karena kenapa? Di anna khabar as-siqah, karena khabar orang yang terpercaya itu maqbulun syar'an, diterima pada agama yang terima. Maka walaupun dia tidak percaya, tetap dia wajib berpuasa. Nah, ini juga sebab juga ini, tapi dimasukkan dalam kategori ru'yatul hilal, sebab wajib berpuasa. Wala asra li ru'yatihi fil ma, dan tidak ada pengaruh bagi ru'yahnya hilal seseorang fil ma'i dalam air. Dia wala fil mir'ati, dan tidak juga jika ru'yah hilal dalam cermin. Ada seorang melihat hilalnya itu di dalam air, nampak dari dalam air, atau dari cermin, nampak dari cermin, maka itu tidak berpengaruh sedikit pun dalam agama. Ini tidak menjadi sebab wajib berpuasa. Wa kharaja bi lailatis salasina, dan keluarlah dengan kata lailata salasina, yang tadi itu ru'yatul, yang pertama tadi kita baca, yang sebab yang kedua ru'yatul hilal lailata salasina, melihat hilal pada malam 30. Nah, keluarlah dengan kata lailatas salasina, ya, malau, sesuatu jikalau, ya, sesuatu jikalau ru'a naharan, dilihat hilal pada siang hari. Nah, fala asra lizalika, maka tidak pengaruh bagi demikian. Jadi kalau ada orang melihat hilal itu pada siang hari ke-30, hari 30 Sya'ban, siangnya dia melihat hilal, oh sudah nampak nah hilal itu, hilal bulan sudah ada itu. Nah, itu tidak berpengaruh apa-apa, karena yang dianggap dalam agama ru'yah hilal itu adalah khusus pada lailatul salasina, pada malam 30, ya, malam dari maghrib ya sampai pagi, begitu. Ya, jadi kapan saja di malam itu terlihat anak hilal, maka besoknya wajib berpuasa, gitu. Tapi kalau terlihatnya sudah habis waktu malam, subuh misalnya, atau jam 8 pagi, atau sore, ini tidak berpengaruh apa lagi. Ya, ini maksud penjelasannya. La fi dukhulis shaum, tidak pengaruhnya itu di mana? Pada masuk dalam puasa. Jadi tidak perlu kita berpuasa lagi pada hari itu. Kita lihat anak bulan setelah salat subuh, maka hari itu tidak berpengaruh apa-apa lagi. Artinya kita tidak perlu berpuasa lagi, puasanya tetap besok. Wala fi khurujihi, dan tidak pada keluarnya puasa, artinya tidak pada masuk bulan Syawal. Ya, lihat anak hilal hari 30 Ramadan, maka tidak perlu membuka puasa untuk kita merayakan hari raya
Syawal. Tidak. Kecuali kalau kita lihat hilal itu pada malam ke-30 Ramadan, besoknya kita hari raya. Nah, gitu. Wa fi makna ru'yati, dan pada makna ru'yah, artinya dikategorikan dalam makna ru'yatul hilal, terlihat hilal. Al-ilmu, ini masuk dalam kategori ru'yatul hilal. Al-ilmu, mengetahui puasa sudah masuk, bi-imarati, dengan tanda-tanda, dallati, yang tunjuk tanda-tanda itu, atas subut Ramadan, ya, atas ada Ramadan, telah ada Ramadan. Ya, jadi dengan mengetahui puasa sudah masuk dengan tanda-tanda yang tunjuk tanda-tanda itu atas sebut Ramadan, ada Ramadan. Nah, ini masuk, mengetahui seperti ini masuk dalam kategori ru'yatul hilal. Artinya kalau masuk dalam kategori ru'yatul hilal, berarti ini menjadi sebab juga wajib kita berpuasa jika kita ketahuinya seperti dengan cara ini. Kasima' ibn Dafi', ini contoh-contoh tandanya, seperti mendengar meriam. Nah, ini enggak tahu kita ini. Pokoknya ini seperti contoh tanda-tanda bahwa sudah masuk bulan Ramadan. Wa ru'yatul qanadil, dan melihat lampu-lampu al-mu'allaqatu, yang digantung bil manair, di menara-menara. Nah, ini juga di daerah saya, yaitu Aceh, tidak ada ini. Maka saya tidak paham kejadiannya bagaimana. Tapi ini termasuk kalau dikategorikan dalam ru'yatul hilal. Kalau diketahui puasa dengan cara melihat lampu sudah menyala di atas menara, maka itu puasa sudah masuk. Artinya kalau sudah menyala lampu di atas menara, berarti itu puasa Ramadan sudah masuk. Nah, ini mengetahui dengan cara seperti ini masuk dalam kategori ru'yatul hilal, sama dengan melihat anak hilal. Nah, ini luar biasa, ini kelonggaran fikihnya. Jadi tidak, orang-orang yang seperti ini mereka tidak perlu lihat hilal, mereka lihat saja lampu itu. Ayo kita lihat lampu pada hari ketiga 29 Sya'ban atau 29 Ramadan. Nah, begitu. Kalau ayo kita lihat hilal. Walau tufiat ba'da iqadiha, dan jikalau hilang nyalanya lampu-lampu itu ba'da iqadiha, setelah menyalanya lampu. Pertama dia lihat lampu sudah menyala, lalu trap hilang. Sekejap menyala lalu hilang kembali. Nah, kalau kejadian sebagaimana? Linahwi syaki, karena seumpama ragu pada ru'yah, pada terlihat menyala lampu tadi. Summa uidat li subutiha, karena kemudian diulangi ru'yah, melihat li subutiha, karena adanya menyala. Jadi dia lihat lagi, dia ulang lagi lihat karena memang ada menyala lagi. Nah, ini kalau kejadian seperti ini enggak perlu ragu, wajib tajdid niat, wajib perbaharu niat, alaman, atas orang. Siapa wajib berbaharu niat? Atas orang yang mengetahui dengan hilang yang menyala, tiada bagi orang lain, duna ghairihi, tiada bagi orang lain. Maknanya orang yang tadi pertama sudah diumumkan lampu sudah menyala, puasa kita besok puasa Ramadan, lalu ada seorang melihat sudah hilang lagi menyalanya. Nah, dia di saat itu dia tidak berpuasa, niatnya tidak berpuasa lagi, berarti besok tidak ada puasa karena lampu sudah mati, tidak menyala. Lalu dia lihat kembali, lihat lagi sudah menyala lagi. Nah, berarti yang tadi dia itu ragu-ragu penglihatannya bahwa lampu sudah mati. Nah, maka saat seperti ini bagi orang yang mengetahui tadi lampu mati atau yang melihat tadi lampu mati, dalam keadaan ragu-ragu, dia wajib perbaharui niat kembali untuk berpuasa besoknya.
Nah, begitu penjelasan di sini. Wa yajibu ala kulli, ini penting sekali. Wajib atas setiap daripada munjim dan hasib. Ada wajib atas setiap daripada ahli nujum dan ahli ilmu hisab an ya'mala, bahwa dia mengamalkan dengan hisabnya. Mereka yang ahli ilmu nujum itu, yang ahli ilmu hisab, mereka wajib mengamalkan dengan hisabnya. Wa kadza man saddaqahuma, begitu juga orang yang memperbenarkan ahli nujum dan ahli hisab itu, maka mereka akan memperbenarkan ilmu nujum dan ilmu hisab itu. Makna membenarkan, yakin kepadanya, percaya kepada itu. Nah, kalau di Indonesia ini ada memang kelompok organisasi yang berpuasa itu atas dasar ilmu hisab. Ya, ini dalilnya, kita nggak perlu lagi menyalahkan mereka. Bahkan mereka wajib berpuasa atas dasar hisab ini, karena mereka yakin dan percaya pada hisab. Ya sudah, mereka berarti wajib berpuasa dengan hisabnya, dan hisab itu menjadi sebab wajib puasa mereka. Kalau kita tidak percaya dan tidak yakin, ya kita berpuasa dengan ru'yatul hilal. Nah, ini penting sekali, makna penting membuat kita setelah mengetahui ini, kita lebih longgar, lebih luas dan toleransi dalam menyikapi perbedaan dengan orang-orang yang berpuasa atas dasar hisab yang banyak terjadi di negara Indonesia ini. Nah, wallahu cukup di sini hari ini. Kita bacakan saja. Hari ini kita baca cuma 2 sebab saja, 2 sebab lagi nanti kita lanjut di episode selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.